Arsirannya bukan arsiran kayak orang-orang legend gitu, enggak. Kayak cuma garis-garis bulat-bulat tapi jadi. Nih ya bang, tadi dari awal sih aku kan bercerita soal sosok-sosok yang aku gambar dan gimana sih sikap mereka kan. Mereka itu rata-rata semua pengen ikut karena tertarik atau bagaimana, aku juga gak paham. Atau mungkin karena energi. Cuma kalau soal energi kapan-kapan kita bahas, semoga itu termasuk salah satu edukasi sih nantinya. Iya. Oke, nih ya, dari beberapa sosok yang minta ikut sama aku itu, mereka itu ada yang negatif, ada yang positif, ada yang bikin nyaman ya, ada yang bikin risih, atau bisa bilang gak sinkron. Pertanyaan abang itu, gimana sih cara aku ngadepin mereka yang gak sinkron sama aku, dan saat aku itu ngalamin dampak dari mereka, aku tuh ngapain? Nih, mereka itu adalah sosok jin, makhluk halus, dan mereka itu tercipta awal mulanya dari sebuah asap, api dan asap. Udah. Nah, mau mereka dari elemen apapun, bahkan kita manusia, itu adalah ciptaan Tuhan, iya kan? Sehebat apapun mereka, masih lebih hebat lagi yang di atas gitu loh. Nah, gimana cara aku ngadepinnya? Lah, aku itu punya iman, aku itu doa dengan kepercayaan aku sendiri. Saat aku yakin dengan doaku, ya mereka pergi. Tapi kalau aku doanya secara takut dan ragu-ragu, ya mereka makin betah sama kita dong. Jangan harap ya. Gini ya, kayaknya dulu Bang Langit pernah kasih tahu ke kita kalau mereka itu selalu suka menyerap energi ketakutan kita. Semakin takut kita, semakin bahagia mereka untuk ganggu kita. Dan dengan senang hati, ya udah sini gue gangguin gitu loh. Tapi kalau saat kita berani, kalian sadar gak sih, pernah gak sih ngeliat orang yang gak pernah takut sama sekali, dan saat ada yang ganggu, dia nantangin, akhirnya apa? Setan tuh pergi, gak ganggu lagi, iya kan bang? Ada lagi tuh segmen mana, gak ingat aku, cuman di TV aku ngeliat di antara jalan-jalan gitu loh, ada. Jadi nantangin kan, akhirnya apa? Gak jadi ganggu lagi. Tadi kalau untuk ngadepinnya gampang aja sih bang, cuman tinggal doa dengan keyakinan kita, dengan kepercayaan kita, dengan iman kita, dan ya udah mereka bakalan pergi. Jangan takut gitu loh. Ingat ya, manusia itu ciptaan Tuhan yang bisa dibilang kita itu wakil Tuhan loh, wakil Tuhan dalam mengurus bumi seharusnya sih ya. Ya memang. Harusnya, bukan merusak, tapi sekarang terbalik bang. Nah, dan mereka itu, jin-jin itu atau makhluk halus, mereka itu sebenarnya kalau dalam cerita dulu ya, mereka itu iri sama kita manusia, makanya mereka senang gangguin, dan banyak manusia jadi korban dan bodoh-bodohi juga sih sama mereka. Ada pertanyaan lagi, yang ketiga ya, ini terakhir aja deh. Oke. Pernah nggak sih lu mengalami dimana lu gambar satu sosok itu agak sulit? Mungkin energinya gede atau dia benar-benar nggak mau, cuma dia tuh tokoh sentral. Misalkan lu di suatu lokasi sejarah keramat, ya kan? Terus di situ di lokasi keramatnya itu apa ya? Dia penguasanya. Oh, ibarat kata tokoh utamanya lah. Maaf, contoh Deleng ketek tekan. Kan pasti kan ada tokoh sentralnya situ. Ada. Gini ya, kita manusia itu punya hak, iya kan? Pasti. Mereka juga punya hak. Ya. Setuju. Jadi gini, memang benar saat kita menggambar gaib atau menggambar sosok itu, kadang ada yang mau, kadang ada yang enggak. Kadang ada yang mau tapi susah digambar. Kadang ada yang nggak mau, cuma karena energi lemah tergambar juga nya. Iya. Nah, jadi gini loh,
Aku bahas satu, tadi kan 4 ya kan? Satu, tentang sosok yang gak mau digambar. Nah, sosok yang gak mau digambar ini biasanya mungkin karena pertama malu, wajar ya kan. Kedua, karena dia itu Oke, nggak apa-apa teman-teman, soalnya sini juga namanya juga kampung, ada motor juga ya kan. apalagi di sini, tahu gak sih, di desa ini mereka seneng banget pakai motor dengan knalpot berisik. Gak tahu apa. Udah itu nggak masalah, yang penting dari ceritanya sih Wolfie aja dulu gitu. Kita fokus aja gitu loh. Barangkali ada hikmah di balik itu semua, ada maknanya gitu. Ya. Dan gue juga akan berpendapat sisi gelap seorang spiritual ini dari pandangan gue juga. Mungkin nanti ada pesan untuk si Wolfie juga ya, maksudnya pesan-pesan moral gitu loh. Iya, mulai lagi. Bapak lanjut lagi Wolfie. Lanjut ya. Yang pertama tadi karena malu, itu wajar. Baru yang kedua, oh shit. Baru yang kedua itu biasanya karena mereka tuh ngerasa enggak males, lu kan manusia, gua kan beda alam sama elu, menyepelekan. Nah, lalu yang ketiga karena dia nggak cocok hasta atau energi nggak sinkron dia rasa. Dia ngerasa dirinya itu nggak sinkron dan ya udah gue pergi aja, ngapain lu gambar gue gitu loh. Ada juga karena dia nggak mau digambar karena jayonya gitu. Baru yang kedua ya, sosok yang kedua yang aku bilang itu ada yang mau digambar. Nah ini yang aku seneng nih, mau digambar. Enak diajak ngomong, enak diajak komunikasi, enak diajak untuk saling kerjasama, bahkan sampai bantuin bentengin atau mungkin bantuin bikin sesuatu yang wow gitu ya kan saat kita rekaman. Itu aku seneng tuh. Tapi ada sosok yang digambar dia mau, tapi susah untuk gambar dia karena mungkin energinya itu sungguh sangat besar ya. Jadi gini loh, for example ya, maaf ya nih, aku ngomongin soal Nyi Blorong. Oke. Ya, maaf ya Nyi. Jadi gini ya, saat kita aku menggambar Nyi Blorong, contoh ya, kalau untuk gambar dia aku belum pernah sih, karena dia bilang dia nggak mau, gitu loh. Saat aku mencoba gambar dia mau nih, ya kan? Umpamanya dia mau. Tapi karena energinya lebih besar dari aku dan aku tuh nggak tahan, nggak kuat, akhirnya nggak sinkron dan aku lemah, nggak tergambar. Efeknya apa? Memang nggak akan nyampe muntah darah, nggak sih, paling pusing, badan sakit, mual gitu. Mual gitu aja sih. Baru ada lagi sosok yang dimana dia itu gimana dibilang ya? Toko sentral. Oh ya, untuk itu tadi udah. Sosok yang bisa dibilang gimana ya? Dia itu nggak mau digambar tapi lemah. Nah, dia nggak mau digambar tapi lemah. Kayak jadi kita tuh bakalan kayak ngerasa kayak ngadepin bocah. Kayak pernah gak sih ngajak bocah jajan, ya kan? Kita mau beliin dia permen tapi dia ngotot minta yang ini. Tapi tetap kita masih bisa maksa dia beli gitu loh. Jadi dia nggak mau, aku nggak mau digambar gitu kan. Tapi karena dia lemah, energi kita lebih tinggi, bisa kita gambar. Akhirnya ini hasilnya jadi ya katanya. Aku sering tuh, kayak contohnya aku pernah ngadepin Mbak Kunti, ya kan? Mbak Kunti yang waktu aku ada di daerah Surabaya, ya kan? Itu aku belum kenal kamu. Aku iseng kan, aku gambar ya, aku bilang. Gak mau katanya, aku gambar ya please, aku bilang. Gak mau ngotot kan. Akhirnya saat dia lagi ngoceh-ngoceh, aku gambar. Dia lagi ngoceh. Terus akhir kata dia bilang, pokoknya aku nggak mau digambar. Ini jadi, ya katanya. Dia langsung lemes terus pergi. Ya salah sendiri dia ngoceh di situ. Ya udah aku gambar ya. Kenapa nggak pergi dari tadi gitu loh? Betul lah. Oke. Mungkin cukup itu aja ya pertanyaannya ya. Ya pertanyaan dan cerita.
dan cerita juga ya. Ada lucunya, ada seremnya, dan menurut gua ada maknanya sendiri loh teman-teman. Oh ya, gua pengen bicara ya tentang masalah sisi gelapnya spiritual atau perjalanan lah anak-anak yang gift atau yang belajar ilmu-ilmu goib, hikmah. Kalau di pondok kan hikmah. Gua kayak mana ya, gua sering melihat di sosial media, khususnya di Facebook. Lo tau lah, di Facebook ada grup komunitas indigo lah, metafisika lah, dan sebagainya. Bahkan isinya pun lucu-lucu. Ada yang bilang kayak gini, bang, gimana sih bang cara buka mata batin? Bang, gimana sih merasakan hal-hal suatu yang di luar nalar? Tunggu motor ini selesai pergi. Maju lagi ya, soal pertanyaan-pertanyaan yang mungkin gue harus jawab ya. Ketika ada pertanyaan yang, bang gimana sih bang cara membuka mata batin, melihat dan sebagainya. Wong orang ya, orang seperti kita pun pengen normal, ya enggak sih? Apalah capek, sangat-sangat capek teman-teman. Kenapa? Gue bahas, gue wedar apa yang menjadi pengalaman gue, pengalaman Wolfie juga, yang dimana ya ini nyata gitu loh. Sisi gelapnya apa? Ketika ini yang dari lahir ya lahir udah punya gift. Orang yang punya kemampuan seperti ini, spiritual gift dari yang di atas, itu cobanya berat banget loh teman-teman. Menurut gue ya, cobanya berat. Ketika lu berhasil ya, berhasil di momen itu, tapi tiba-tiba hancur. Contoh lah, gue mendapatkan pekerjaan dan jabatan yang lumayan, seketika hancur, gue dipecat. Udah, apa yang lu bangun pasti akan dihancurkan. Nah, itu satu contoh kecil aja. Lu dibully, pasti itu dia nggak panik, pasti. Apakah lu siap dengan itu semua? Dikira lu gila lah, lu idiot lah, lu orang goblok lah, bego lah, dan lain sebagainya. Lu siap nggak? Gue tanya itu sebelum lu mau mempelajari suatu hal goib. Gue sih gak masalah lu belajar hal goib sih, is okay. Cuma resikonya itu, kalau bisa dibilang, ada yang bilang gini, lu kalau misalkan belajar hal goib ya kan, hati-hati lu bisa gila lu. Kapan-kapan gue bahas kenapa kok bisa orang yang belajar goib itu bisa gila. Nantilah, banyak banget nih unek-unek gua gitu. Itu soal keberhasilan dihancurkan, pembulian pasti, dijauhin pasti. Lu siap gak dengan itu semua? Kedua, itu yang itu kedua ya. Ketiga, lu siap nggak sih ngeliat sosok-sosok aneh-aneh tiba-tiba di muka lu pas 5 cm nih, kaget lu teriak, tiba-tiba banyak orang nih kerumunan, lu teriak gitu, siap gak lu? Gue tanya itu. Keempat, kayaknya lu lihat sosok tiba-tiba nampak gitu kan, tiba-tiba lu tidur, lu dikusuk-kusuk nih, dielus-elus ya kan, terus tiba-tiba lu sensitif, bangun lah, tiba-tiba ada kuntilanak. Aku tahu tuh bukan lagi apa. Siap gak lu kayak gitu? Bertanya itu, siap gak lu? Gitu kan. Gua pernah loh
Mungkin di cerita kosku ya, yang pernah gue tidur sama pocong nih. Gue tanya itu banyak banget Bang, ini ya. Maaf ya kepotong ya Bang. Mungkin kalian tuh kenapa kalian gini enggak? Ada beberapa orang yang nanya gimana, tolong dong bukain mata batinku, gimana sih caranya gitu ya kan. Nah gini ya, apa mungkin ya yang aku dapat dari pemikiran kalian, orang yang bisa itu atau ibarat kata indigo itu hebat, bakalan dikenal, bakalan dianggap orang paling wow, bakal dianggap sakti, bakalan selalu ditinggikan. Salah. Kalian siap gak saat nih kalian orang awam dibuka plek, saat dibuka tiba-tiba depan mata kalian udah ada manusia dengan kerangka doang, yang kepalanya udah gini nih, bopong-bopong. Tiba-tiba depan muka kalian udah ada pocong dengan muka penuh belatung. Siap gak? Pas dibuka tiba-tiba udah ada ular mangap gini atau makhluk-makhluk udah berkerumun. Siap gak? Tiba-tiba kalian teriak-teriak seperti Bang Langit bilang tadi. Kalian teriak karena ngeliat itu semua. Orang ngeliat kalian, ini apaan sih nih orang? Gila apa lo? Stres lo? Kami sebagai orang yang bisa, sebenarnya walaupun kami bisa dan sering lihat, kami masih agak sedikit risih dan masih ada rasa takut. Itulah yang bikin kami tersiksa. Gimana? Kami itu tersiksa untuk menahan rasa takut saat kami melihat sosok itu. Kami harus pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ngelihat, padahal itu udah gini banget, udah mepet banget, bahkan sampai nyentuh gitu loh. Coba kalian bayangin, kalian jalan kemana-mana harus diam, harus tahan, sedangkan sosok yang bikin kalian takut bahkan sampai mau pingsan itu udah di depan mata. Kalian harus pura-pura nggak ngelihat. Bayangin lah. Mungkin abang lanjut bang. Ya itulah, terserah kalian boleh milih gitu kan. Tapi bagi nggak hanya anak indigo ya, orang yang berguru nih untuk mendapatkan kesaktian lah atau apalah itu juga pasti kena gitu loh, pasti kena. Gak ada pun satu pun pasti kena. Jangan harap deh lu enak gitu kan. Ya ada plusnya ada minusnya. Apalagi lu tiba-tiba sakit ya, sakit jantung, kayak jantung deh, migrain, pusing, ya kan? Lu sakit kepala, lu minum obat, pasti lu pernah ngerasain kan? Terus lu minum nih obat, lu minum botrek nih, lu minum nih, segala jenis obat apapun, Iya, jamu atau apa gitu. jamu apapun, tetap lu minum, tapi gak kunjung sembuh. Nggak sembuh. Nah, lu siap nggak itu? Kalau lu siap, it's okay, lakuin. Siap gak kalian tiba-tiba muntah darah, mual-mual, inilah itulah, saat dicek ke dokter, enggak kok lu sehat katanya. Siap gak? Ya itu tadi lah, sisi gelap, enak nggak enaknya dari kami itu kan, dari orang-orang yang menjalani spiritual, baik ilustrator, ya kan. Beginilah. Satu lagi bang, kalian siap gak jiwa kalian tiba-tiba nyasar? Astral projection maksudmu? Iya, aku pernah lo ngalamin berapa kali nyasar loh bang. Dulu. Cuma gak usah ceritain lah bang, itu sumpah takut sih aku kalau ceritain lagi, nggak bisa bang. Itu nanti aja lah kapan-kapan ya. Nggak mau ceritanya, nggak mau bang. Nggak mau. Oke. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu cerita dari kami, terkhususnya untuk aku dan juga saran dari Abang Langit. Sekali lagi permintaan kami adalah makasih banget kalian udah stay di sini dari awal video sampai akhir, dan terima kasih untuk apresiasi kalian dari mulai klik like, share, dan komentar kalian, terutama untuk klik subscribe. Jangan lupa untuk tombol loncengnya ya, supaya kalian selalu dapat notifikasi terbaru setiap kami upload video. Bye bye. Bye.